Kayak logika-logika orang liberal sekarang itu. Kan ada yang bilang kepala tuh dijilbabin, hati tuh jilbabin. Wow. Mana pula ceritanya jilbabin hati itu? Dari dulu jilbab ya di kepala. Nggak ada yang di hati. Hati-hati dengan apa namanya itu? Zuhrufal qawli gurura. Kalau bahasa Qur'annya, Quran surat Al-An'am itu. Jadi ada kalimat-kalimat indah tapi penuh tipu daya. Kalau bahasa anak gaul sekarang PHP. Angin surga itu. Kan itu orang-orang liberal suka begitu. Apa dia bilang? Harusnya percuma dong. Udah ngaji, udah berjilbab tapi tetap aja ngomongin orang. Kan ada kelihatannya masuk akal, logis. Tapi jangan terjebak, hati-hati. Menutup aurat itu ibadah, itu ketaatan. Ya toh? Allah balas dengan pahala. Masalah lisannya belum bisa dia jaga, itu soal lain. Dia menutup aurat dengan sempurna, Allah berikan pahala atas ketaatannya menutup aurat. Dia belum bisa menjaga lisannya, Allah berikan dosa karena dia belum bisa menjaga lisannya. Dosa dan pahala inilah yang kelak Allah timbang di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah bersifat adil. Jadi jangan dengan alasan saya kan belum bisa menjaga lisan saya. Makanya saya nggak nutup aurat. Itu nggak masuk akal. Sama dengan alasan orang kalau ditanya, Pak, kok nggak sholat? Saya belum bisa khusyuk. Lalu sholatnya kapan? Nanti kalau udah khusyuk. Lah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa khusyuk, sholat saja enggak? Semua itu kan by proses. Nggak ada yang given langsung khusyuk. Justru bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih termasuk saya, kalau sholat itu masih merasa diganggu oleh setan, bersyukur. Kelas iman kita sampai mana? Kalau kita merasa diganggu oleh setan, berarti setan berpikir kita masih musuh. Makanya dia ganggu. Yang jadi masalah, sholat jarang, sekali-kalinya sholat langsung khusyuk, merasa nggak diganggu sama setan. Bahaya. Jangan-jangan setan mikir, CS tumben sholat gitu. Repot urusannya. Sampai kita dianggap CS sama setan kan bahaya. Lah iya, berarti kalau kita masih diganggu kan dia masih nganggap kita musuh. Ini harus digagalkan nih sholatnya. Ini musuh ini kan gitu. Tapi kalau nggak pernah sholat, ngapa-ngapain nggak pernah, tahu-tahu sekali sholat langsung khusyuk. Waduh. Ya benar, karena kata Ibnu Abbas itu, dalam riwayat Ibnu Abbas, orang-orang Nasrani itu selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasa diganggu setan dalam ibadahnya. Ya teranglah setan juga akan cerdas. Mana yang udah CS, ngapain diganggu, buang-buang tenaga dan waktu aja. Yang perlu digelincirkan itu yang masih berseberangan dengan dia, yang sudah temannya dia, ya sudah dibiarkan. Waliyazubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui